Baik, selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di kuliah pertemuan kedua, kuliah saya komputasi multimedia. Nah, bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan kenikmatan pada kita, nikmat sehat, nikmat sempat, serta kenikmatan yang lain yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Selawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada beliau, Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah memberikan petunjuk kepada kita di jalan yang benar, jalan yang diridhoi Allah, dan sampai hari ini kita juga masih tetap beribadah. Salah satunya adalah ibadah belajar. Kalau kita kemarin sudah membahas teknologi, hari ini kita akan membahas multimedia. Ya, baik anak-anakku yang saya sayangi, apa sih multimedia itu? Ya, kalau kemarin sekilas kita sudah bahas bahwa sejarah multimedia itu berawal dari bahasa teater, ya, bukan komputer, atau pertunjukan yang memanfaatkan lebih dari satu medium atau media, seringkali disebut pertunjukan multimedia. Jadi yang namanya animasi itu ada sejak zaman para wali di Indonesia untuk syiar agama, yaitu animasi menggunakan wayang, ya. Menggunakan wayang, membuat alur cerita, di situ ada media animasinya, ada suaranya, ya, serta ada nasihat-nasihat yang terkandung di dalamnya. Tujuannya untuk memberikan nasihat, memberikan wacana, memberikan pendidikan dan sebagainya. Jadi istilah multimedia itu berawal dari teater, bukan dari komputer, ya. Pertunjukan yang memanfaatkan lebih dari satu medium seringkali disebut pertunjukan multimedia. Contohnya ini, ya, sandiwara. Ya, kalau kita orang wilayah perbatasan ini seringkali menonton sandiwara. Nah, di sana ada pertunjukannya live, langsung orangnya yang berbicara, ya. Terus di sana ada backgroundnya, suaranya ada, ya. Dan itu juga salah satu contoh multimedia. Terus selain itu ada apa lagi? Nah, wayang, ya. Wayang juga sebuah animasi yang menurut saya luar biasa hebat, karena setiap animasi itu menggambarkan karakter orang, dimana bukan cuma hanya ilmu seni saja yang ada di sana, tapi termasuk ilmu psikolog, ya. Nah, berikutnya ada kartun komik, ya. Ini kira-kira termasuk apa bukan ini? Coba kita pelajari. Jadi sistem multimedia itu dimulai akhir 1980-an dengan diperkenalkannya HyperCard oleh Apple pada tahun 1987 dan pengumuman oleh IBM pada tahun 1989, ya. Ini memunculkan visual connection, ya. Nah, seperti ini cardnya, ya. Dimulai menggunakan teknologi komputer. Nah, berubah lagi sejak tahun 1994, itu diperkirakan ada lebih dari 700 produk dan sistem multimedia di pasarannya. Sini ada kamera, bisa dimunculkan situ, ya. Nah, itu dimulai sejak 1994. Ya. Nah, multimedia mungkin
memungkinkan pemakai komputer untuk mendapat output dalam bentuk yang jauh lebih kaya daripada media table dan grafik konvensional. Pemakai dapat melihat gambar 3 dimensi, foto, video bergerak atau animasi, dan mendengar suara stereo, rekaman suara atau alat musik. Jadi, ketika kita sudah menggunakan teknologi multimedia, yaitu menggunakan komputer, itu perkembangannya lebih kaya sekali, lebih banyak sekali. Bahkan apa yang diimajinasikan oleh manusia dan susah untuk memvisualkannya, maka dengan teknologi komputer akan mampu. Contohnya seperti ini. Bagaimana sih gambar itu bisa berbicara? Bagaimana pohon itu berbicara? Bagaimana gedung bisa menari? Itu kan imajinasi manusia yang divisualkan lewat multimedia dengan berbagai alat, sehingga bisa membantu manusia untuk menyampaikan imajinasinya ke orang lain. Terus berikutnya ada simulasi penerbangan misalnya, atau simulasi alat kedokteran, simulasi bedah dan sebagainya. Itu juga merupakan hasil multimedia yang sangat bermanfaat bagi kehidupan kita. Jadi ada beberapa sistem multimedia yang bersifat interaktif, memungkinkan pemakai memilih output dengan mouse atau kemampuan layar sentuh untuk mendapatkan dan menjalankan aplikasi itu. Nah, sekarang pengertian multimedia nih ya. Kalau kita terjemahkan secara umum, ya. Pengertian multimedia itu multi ya, banyak ya, lebih dari satu. Terus media itu sarana berkomunikasi untuk melewatkan informasi atau untuk menyampaikan informasi. Jadi satu sistem yang terdiri dari perangkat keras, perangkat lunak, dan alat-alat lain seperti televisi, monitor, video, dan sistem piringan optik ya dulu, yang sekarang mungkin kalian tidak kenal ya, atau sistem stereo yang maksudkan untuk menghasilkan penyajian audiovisual yang utuh. Nah, jadi beberapa pakar yang membahas tentang pengertian multimedia itu seperti ini menurut McCormick ya, pada tahun 1996, dia itu berpendapat bahwa multimedia secara umum merupakan kombinasi 3 elemen, yaitu suara, gambar, dan teks. Terus ada lagi pendapat dari Turban dan kawan-kawan di tahun 2002. Dia itu mempunyai pendapat bahwa multimedia adalah kombinasi dari paling sedikit 2 media, input atau output dari data media. Ini dapat audio, suara, animasi, video, teks, grafik, dan gambar ya. Jadi mulai berkembang lagi pendapatnya. Nah, di situ ada muncul teks, animasi, dan gambar. Terus di tahun 2021, multimedia merupakan alat yang dapat menciptakan prestasi yang dinamis dan interaktif yang mengkombinasikan teks, grafik, animasi, audio, suara, dan gambar. Jadi semakin tahun itu semakin berkembang dan pendapat orang semakin berbeda-beda dalam memaknai multimedia. Terus ada lagi yang berpendapat bahwa multimedia adalah pemanfaatan komputer untuk membuat dan menggabungkan teks, grafik, audio, gambar bergerak, video, dan animasi dengan menggabungkan link dan tool. Jadi apa sih yang kita pahami tentang multimedia? Jadi serta kelebihan dari multimedia itu, beberapa ilmuwan berpendapat dari berbagai media informasi, multimedia itu memiliki satu kelebihan tersendiri yang tidak dapat digantikan oleh penyajian media informasi lainnya. Kenapa? Karena dengan 3 unsur tersebut, unsur suara, unsur gambar, serta unsur teks, manusia itu mudah cepat untuk menyimpan di memori kita
dibandingkan hanya dengan satu saja, misalnya teks saja atau suara saja atau mungkin gambar saja. Jadi lebih cepat untuk ditangkap, disimpan di memori manusia. Dan sekarang kelebihan dari multimedia adalah menarik indera dan menarik minat karena merupakan gabungan antara pandangan, suara, dan gerakannya. Jadi kesimpulannya sangat menarik dan mudah untuk diingat. Jadi lembaga riset dan penerbitan komputer, yaitu Komputer Teknologi Riset, itu menyatakan bahwa orang hanya mampu mengingat 20% dari yang dilihat dan 30% dari yang didengar. Tetapi orang mengingat 50% dari yang dilihat dan didengar, dan 80% dari yang dilihat, didengar, dan dilakukan sekaligus. Ya, artinya praktek. Ya. Misalkan kita melakukan simulasi menyetir mobil misalkan di dalam ruangan, atau kita main game, itu seolah-olah kita betul-betul ada di jalan. Ya. Kita sekaligus praktek sendiri dan itu mudah diingat karena kita sudah melakukannya langsung. Ya. Nah, sekarang kita bahas komponen multimedia itu apa saja. Ya. Jadi komponen multimedia itu ada grafik, ada video, ada komputer interaktif, ada animasi, ada audio, ada teks. Ya. Ke 6 unsur itu bisa kita katakan sistem multimedia. Nah, itu yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat. Dan ketika kita melihat dunia sekarang, itu sudah banyak sekali dunia multimedia. Ya. Bayangkan saja dunia grafik saja itu bisa kita lihat sehabis tidur, mata kita melek sudah melihat desain. Ya. Baik itu desain di kamar, gambar di kamar, ataupun desain tempat tidur kita. Ya. Mungkin ada bantal di sana bergambarkan apa yang menggunakan desain. Setelah itu kita masuk kamar mandi, di dalam kamar mandi kita juga menemukan desain bungkus sabun, desain bungkus Pepsodent dan sebagainya. Atau mungkin di dinding kamar mandi kita sudah melihat desain. Jadi artinya betapa pentingnya ketika kita hidup di era sekarang untuk belajar multimedia, karena multimedia itu perkembangan dari sebuah desain. Ya. Hanya ditambah ada suara, ada gambar, sehingga kita mudah untuk mengingat dan mudah untuk merekam memori kita. Itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.